DPR menaikkan gaji di tengah rakyat kelaparan. Para penguasa berpesta di kursi empuk, sementara rakyat kecil menghitung receh untuk membeli beras. Harga-harga melonjak, minyak goreng seakan emas cair, listrik menjadi beban, bensin menjadi duri, dan setiap langkah kita di pasar seperti dihantui hantu inflasi. Tetapi justru disinilah pertanyaan itu harus kau ajukan pada dirimu. Apakah kau akan tunduk dan menyerah, ataukah kau akan melawan dengan seluruh tenaga pikiranmu? Kehidupan memang semakin mahal, gaji tetap kecil, peluang terasa sempit, dan janji para pemimpin hanyalah suara kosong yang diperdagangkan. Tetapi jangan kau kira sejarah hanya milik mereka yang duduk di kursi kuasa. Tidak. Sejarah selalu ditulis oleh orang-orang yang berani menantang arus, orang-orang yang tidak hanya mengeluh, melainkan membakar dirinya dengan keyakinan dan bertindak untuk mengubah arah hidupnya. Aku tahu rasa perih itu. Aku tahu apa artinya berjuang dengan perut kosong. Aku tahu apa artinya dikhianati oleh mereka yang mengaku sahabat. Dikejar-kejar, diasingkan, dan dipenjara hanya karena menolak tunduk pada kebohongan. Tapi dari semua itu, aku belajar bahwa penderitaan bukan alasan untuk mati kecil-kecilan dalam keputusasaan. Penderitaan adalah cambuk yang membentuk keberanian. Engkau hidup di zaman yang kacau, di mana rakyat miskin diminta untuk bersabar, sementara koruptor hidup mewah di balik pagar tinggi, di mana buruh ditindas oleh sistem upah murah, tetapi pengusaha besar berteriak efisiensi sambil menimbun keuntungan, dan di mana rakyat kecil sibuk bekerja dari pagi hingga malam, tapi tetap miskin, tetap terbebani, tetap tertindas. Aku katakan padamu, jangan hanya menjadi korban. Jangan hanya menjadi angka dalam statistik kemiskinan. Jangan hanya menjadi penonton dari hidupmu sendiri. Karena kau memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada uang yang hilang, daripada gaji kecil, daripada janji kosong. Kau memiliki pikiran yang bebas, keyakinan yang kuat, dan keberanian untuk melawan. Kau mungkin bertanya, bagaimana aku bisa melawan? Aku hanyalah seorang pekerja biasa, seorang buruh, seorang pegawai, seorang mahasiswa, seorang rakyat kecil yang bahkan sulit membayar kontrakan. Dengarlah baik-baik. Perlawanan tidak selalu berarti angkat senjata. Perlawanan sejati dimulai dari menguasai dirimu sendiri. Melawan rasa malas, melawan ketakutan yang membelenggu, melawan pikiran sempit yang ditanamkan oleh sistem agar kau tetap jinak. Itulah medan perang pertama. Karena mereka yang berkuasa, mereka yang menindas, selalu mengandalkan satu hal, agar rakyat tetap takut, tetap malas, tetap merasa kecil. Mereka tahu, selama kau tidak percaya pada kekuatanmu sendiri, selama kau menunggu pertolongan dari luar, selama itu pula mereka tetap berkuasa. Tan Malaka pernah menulis dalam Madilog bahwa pikiran adalah senjata yang lebih tajam dari keris. Dan benar adanya, jika engkau belajar berpikir logis, kritis, dan tajam, engkau akan menemukan jalan yang tidak terlihat. Jika engkau melatih disiplin dalam hidupmu, engkau akan memiliki tenaga yang tidak bisa dibeli oleh uang. Jika engkau berani bermimpi besar dan bekerja keras melampaui rasa sakit, engkau akan menciptakan kehidupan yang tak bisa dihancurkan oleh inflasi atau pengkhianatan politisi. Hidup mahal, ya, tetapi justru karena itulah kau harus belajar menciptakan nilai lebih. Jangan biarkan dirimu sekadar menjadi mesin produksi yang digaji murah. Jangan puas dengan sekadar cukup, karena cukup dalam sistem yang menindas hanyalah kamuflase dari kemiskinan permanen. Bangun keahlianmu, bangun pola pikirmu, bangun tubuhmu, bangun disiplinmu. Karena inilah senjata yang membuatmu lebih dari sekadar buruh, lebih dari sekadar pegawai.
Inilah yang membuatmu menjadi manusia yang bisa menciptakan jalannya sendiri. Dan jangan salah, musuh terbesar bukanlah harga beras, bukanlah DPR, bukanlah bos yang pelit. Musuh terbesar adalah dirimu yang menyerah. Musuh terbesar adalah pikiranmu yang berkata, "Aku tidak bisa." Musuh terbesar adalah rasa takutmu untuk melangkah. Lihatlah sejarah bangsa ini. Tidak ada satupun kemerdekaan yang datang sebagai hadiah. Tidak ada satupun keadilan yang diberikan dengan sukarela. Semua diperjuangkan. Semua dilahirkan dari penderitaan yang dikobarkan menjadi keberanian. Jika para pejuang kemerdekaan menyerah hanya karena perut lapar, jika mereka berhenti hanya karena gaji kecil, apakah kau pikir kau akan hidup di tanah yang disebut merdeka hari ini? Merdeka bukan hadiah. Merdeka adalah tekad. Begitu pula kebebasan pribadimu. Jika engkau ingin bebas dari kemiskinan, engkau harus berani membayar harga dalam bentuk kerja keras, disiplin, belajar tanpa henti, dan keberanian untuk melawan arus. Jika engkau ingin kaya, engkau harus berani melawan mental miskin yang diajarkan sistem. Mental yang berkata, cukup segini saja, yang penting aman, jangan macam-macam. Karena aman dalam sistem yang menindas bukanlah aman. Itu adalah rantai yang membunuhmu perlahan. Kau tahu mengapa kebanyakan orang gagal? Karena mereka menunggu keadaan menjadi mudah. Karena mereka berharap harga turun, gaji naik, dan semua menjadi adil. Tapi keadaan tidak akan pernah mudah. Dunia tidak peduli pada keluh kesahmu. Sistem tidak peduli pada ratapanmu. Mereka hanya akan menertawakanmu sambil terus memeras keringatmu. Jadi, satu-satunya jalan adalah menjadi kuat. Kuat secara pikiran sehingga engkau tidak mudah dibodohi propaganda. Kuat secara hati sehingga engkau tidak patah oleh pengkhianatan. Kuat secara tubuh sehingga engkau mampu bekerja lebih keras daripada rasa sakitmu. Kuat secara visi sehingga engkau tidak goyah oleh keraguan dan ketakutan. Mungkin hari ini engkau pulang kerja dengan tubuh lelah, uang yang hampir habis, dan harapan yang tipis. Mungkin engkau duduk di kamar kontrakan dengan dinding tipis, mendengar tetangga yang sama-sama mengeluh soal harga sembako. Tapi dengarkan ini, jangan biarkan kesulitan hari ini mencuri masa depanmu. Jangan biarkan penderitaan hari ini mengubahmu menjadi budak selamanya. Bangkitlah, ambil buku, pelajari hal baru, bangun keterampilan, buat rencana. Jangan puas dengan rutinitas yang hanya membuatmu bertahan hidup. Karena bertahan hidup bukanlah tujuan. Tujuanmu adalah hidup merdeka, hidup berlimpah, hidup bermakna. Dan jangan pernah lupa, setiap rupiah yang kau hasilkan dengan keringatmu, setiap langkah kecil yang kau ambil untuk memperbaiki dirimu adalah bentuk perlawanan. Perlawanan terhadap sistem yang ingin membuatmu tetap kecil. Kau mungkin miskin secara materi hari ini, tetapi jangan pernah miskin secara pikiran. Karena pikiran yang kaya akan menciptakan jalan menuju kemerdekaan yang sejati. Aku tahu, sebagian dari kalian merasa tubuh ini lelah, pikiran ini penat, dan hati ini sesak. Ketika pulang dari kerja dengan gaji pas-pasan, kalian disambut oleh harga beras yang terus naik, tarif listrik yang menggerogoti dompet, dan biaya sekolah anak yang terasa bagai hutang yang tak kunjung lunas. Dan ironinya, saat rakyat bersusah payah menghitung rupiah demi rupiah, para pemimpin di kursi empuk gedung parlemen menambahkan angka 0 di slip gaji mereka sendiri. Mereka tak lagi merasa malu, karena mereka tahu rakyat terbiasa diam, rakyat terbiasa tunduk, rakyat terbiasa hanya mengeluh di warung kopi tanpa pernah bergerak. Tetapi aku katakan padamu, diam adalah racun paling berbahaya. Tunduk adalah rantai yang tak kasat mata. Dan keluhan tanpa tindakan hanyalah doa kosong yang menguap di langit. Bila kamu ingin keluar dari lingkaran setan ini, pertama-tama, buanglah mental budak yang selama ini ditanamkan sistem padamu. Ingatlah kata-kataku, setinggi-tingginya ilmu adalah ilmu untuk membebaskan diri dari perbudakan. Apakah kamu rela hidupmu, pikiranmu, waktumu, dan tenagamu hanya menjadi bahan bakar mesin kekuasaan yang busuk? Kita sedang hidup dalam zaman di mana keringat rakyat menjadi emas untuk segelintir elit, sementara rakyatnya sendiri terjebak dalam ilusi kebebasan.
Seakan-akan kita merdeka, padahal belenggu hutang menjerat lebih keras daripada rantai kolonial dulu. Dulu, penjajah datang dengan kapal. Kini, mereka datang dengan bunga pinjaman. Dulu, mereka menodongkan senjata. Kini, mereka menodongkan tagihan. Dan DPR yang seharusnya menjadi tameng rakyat justru menjadi stempel legal bagi penjajahan gaya baru ini. Namun, jangan biarkan kebencian semata yang menguasaimu. Kebencian bisa membakar, tetapi ia juga bisa membutakan. Yang kita perlukan bukan hanya kemarahan, melainkan arah. Bukan hanya protes, melainkan progres. Bangkitlah bukan sekedar untuk menolak, tetapi untuk menciptakan jalan baru bagi dirimu sendiri. Bila gajimu kecil, jangan biarkan pikiranmu ikut mengecil. Bila hidup mahal, jangan biarkan impianmu ikut murahan. Lihatlah sejarah. Bangsa ini tidak dibangun oleh orang-orang yang menerima keadaan. Bangsa ini berdiri karena ada manusia-manusia yang berani berkata tidak. Tidak pada penjajahan, tidak pada penindasan, tidak pada kemiskinan yang dipelihara. Mereka bukan manusia super. Mereka manusia biasa, tetapi dengan keyakinan yang luar biasa. Dan aku katakan padamu sekarang, api itu masih ada, dan api itu harus hidup di dalam dirimu. Jangan menunggu pemerintah untuk menyelamatkanmu. Jangan menunggu DPR untuk peduli padamu. Jangan menunggu keadaan menjadi adil, karena keadilan tidak pernah diberikan, ia direbut. Hidupmu adalah tanggung jawabmu. Masa depanmu adalah milikmu, bukan milik mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Jika kamu terus bergantung pada mereka, kamu hanya sedang memperpanjang perbudakan. Bangkitlah dengan ilmu, bangkitlah dengan disiplin, bangkitlah dengan keberanian untuk berkata, cukup. Cukup hidup dengan rasa takut. Cukup hidup dengan rasa kekurangan. Cukup hidup dengan pola pikir bahwa kamu hanyalah korban keadaan. Kamu bukan korban, kamu adalah pejuang. Dan seorang pejuang tidak menunggu, ia bertindak. Jangan remehkan tindakan kecil. Setiap rupiah yang kau sisihkan untuk ilmu, setiap menit yang kau gunakan untuk membaca, setiap kali kau memilih berusaha daripada menyerah, itu adalah perlawanan. Perlawanan terhadap kebodohan, perlawanan terhadap kemalasan, perlawanan terhadap sistem yang ingin melihatmu tetap jongkok. Ingatlah, di balik setiap krisis ada peluang. Ketika harga naik, lahirlah peluang usaha baru. Ketika pekerjaan sulit, lahirlah keterampilan baru. Ketika hidup semakin menekan, lahirlah manusia-manusia yang ditempa menjadi baja. Jangan takut pada kesusahan. Kesusahanlah yang membuatmu kuat. Kesusahanlah yang membuatmu tangguh. Kesusahanlah yang memaksa otakmu untuk berpikir lebih dalam, hatimu untuk percaya lebih keras, dan tubuhmu untuk bekerja lebih keras. Aku pernah berkata, masa depan bangsa ada di tangan pemuda yang berani bermimpi dan berani berjuang. Jangan biarkan dirimu dipasung oleh realitas sekarang. Hidup memang mahal, tetapi semangatmu tidak boleh murahan. Gajimu mungkin kecil, tetapi jiwamu tidak boleh mengecil. Hidupmu adalah medan perang. Dan di medan perang ini, kamu hanya punya dua pilihan, bangkit atau hancur. Sekarang aku bertanya padamu, apa yang akan kau pilih? Duduk diam sambil mengutuk nasib, atau berdiri tegak, menggenggam masa depanmu dengan tanganmu sendiri? Jangan tunggu esok, jangan tunggu orang lain. Hari ini adalah waktumu, saat ini adalah panggilanmu. Hidup mahal, gaji kecil, tetapi tekadmu bisa membuat segalanya berubah. Bila mana video ini menyalakan api semangat di dadamu, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jika ada hal yang ingin kau bahas, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.